Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pembimbing, dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Dan yang saya hormati juga para audiens yang telah berhadir di ruang seminar ini. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatur Rahman dengan NIM 201041110010. Saya berasal dari program studi administrasi publik. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari proposal yang telah saya buat dengan judul Kualitas Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Banjarmasin. Adapun agenda presentasi yang saya sampaikan pada seminar kali ini yaitu yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi. Di sini memasuki pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakang yang saya angkat adalah yaitu dalam pelayanan terpadu satu pintu, Kepala PTSP diberikan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang masuk dan menyederhanakan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan merupakan upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non-perizinan. Perizinan ialah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk perizinan maupun tanda daftar usaha. Pemberlakuan pelayanan terpadu satu pintu ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus suatu perizinan. Hasilnya, pelayanan perizinan lebih efektif, mudah, dan murah. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Lanjut lagi ke berikutnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Banjarmasin adalah merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banjarmasin yang menjalankan tugas di bidang pelayanan perizinan dan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang kewenangan dan tata kelola pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota Banjarmasin yang telah dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang kewenangan dan tata kelola perizinan terpadu satu pintu Kota Banjarmasin. Jenis wewenang perizinan yang dimiliki oleh Kepala DPM PTSP meliputi 29 perizinan jasa usaha dan perizinan tertentu serta 3 perizinan penanaman. Adapun dalam suatu pelayanan publik, dalam suatu pelayanan perizinan itu terdapat indikator-indikator yang diangkat apakah perizinan atau pelayanan yang dilakukan itu berkualitas, sudah memenuhi kualitas atau belum. Jadi di sini indikator yang diangkat yaitu indikator kualitas pelayanan publik bisa diharapkan dari keluhan masyarakat terdapat pelayanan publik yang diterima. Maka ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Jadi pada penelitian kali ini nantinya akan mengangkat sebuah penelitian yang mengukur suatu kualitas pelayanan publik di dinas, yang mana merujuk pada teori
Parasuraman, yang mana di situ ada 5 dimensi yang akan diukur, yaitu diantaranya bukti fisik atau tangible, kehandalan atau reliability, daya tahan, responsiveness, jaminan assurance, dan empati. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, dibutuhkan sebuah pelayanan publik yang berguna untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan memudahkan. Dalam hal ini juga menjadi sebuah perbaikan dan buruknya pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Nah, dari latar belakang yang telah dibuat tadi serta yang telah dirancang tadi menimbulkan sebuah rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimana kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banjarmasin. Nah, apakah kualitas pelayanan di dinas ini apakah sudah baik atau belum? Jadi itu yang akan diteliti pada penelitian kali ini. Lanjut, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Manfaat penelitian yang akan didapatkan pada penelitian kali ini yaitu ada 2 manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Nah, jadi manfaat teoritis di sini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi yang baik bagi studi administrasi publik. Nah, di penelitian praktisnya terdapat 2 poin, yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. Yang poin kedua yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai sumbangan saran dan masukan khususnya pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Masuk pada bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka kali ini menyangkut juga tentang penelitian terdahulu, yang mana ada 2 penelitian yang dimuat pada penelitian terdahulu ini pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan diangkat. Yang pertama itu dari Misra Sari, Universitas Muhammadiyah Makassar, yang mengangkat judul tentang kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang diangkatnya yaitu metode penelitian kualitatif, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanannya belum maksimal. Hal tersebut terbukti dari pemaparan informan yang menyatakan bahwa mengenai kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan terhadap penggunaan layanan menilai belum baik karena belum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh DPM PTSP. Masih ada pegawai yang belum bersikap ramah dan dalam memberikan pelayanan. Masih memerlukan penyediaan komputer yang untuk menerapkan pelayanan online kepada masyarakat dan pegawai staf DPM PTSP. Masih ada yang belum mendahulukan kepentingan pengguna layanan, serta masih ada pula pegawainya yang menerapkan sikap membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Pada penelitian terdahulu yang kedua yaitu dari Nur Ajijah, Universitas Negeri Aniri, Banda Aceh, yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pide. Untuk metodologi penelitiannya metode penelitian kualitatif, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar pelayanan di Kantor Camat Mutiara Timur sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengerti standar pelayanan yang ada di kantor tersebut.
dikarenakan standar pelayanan tersebut tidak terpasang di kantor Camat Mutiara Timur. Kualitas pelayanan publik di kantor Camat Mutiara Timur, kantor PD, dapat dikatakan baik, namun ada indikator yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat, yaitu mengenai ketidakkeramahan pegawai pelayanan dalam melayani pengguna layanan, sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dalam mengurus segala keperluan. Dari 2 penelitian terdahulu yang telah didapatkan, penelitian pertama itu sesuai dengan fokus penelitian dan lokus penelitian yang diangkat pada penelitian yang akan diangkat ini, yaitu kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Serta pada penelitian yang kedua itu sesuai dengan fokus penelitian, yaitu meneliti tentang kualitas pelayanan. Masuk ke dalam konsep kualitas pelayanan. Nah, di sini mengangkat satu ahli, yaitu menurut Stamatis, kualitas pelayanan ini didefinisikan sebagai sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan. Nah, dari pengertian kualitas pelayanan yang banyak sekali dipaparkan, salah satunya tadi yang di atas, Gaspers dalam Lizan Poltaxenabella 2006 mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas terdiri atas yang pertama, sejumlah keistimewaan produk, bagi keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memiliki keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Yang kedua, segala sesuatu yang bebas dari kekurangan ataupun kerusakan. Konsep pelayanan publik sendiri ada 2, yaitu yang pertama di sini memasuki terkait definisi atau pengertian. Nah, pengertian dari pelayanan publik sendiri yaitu adalah setiap usaha membantu atau menyiapkan segala bentuk urusan yang dilakukan aparatur pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan harapan publik atau masyarakat. Nah, terdapat juga indikator-indikator pelayanan publik itu sendiri untuk mengukur suatu pelayanan publik itu apakah berkualitas atau tidak. Yang dilihat dari keluhan masyarakat terdapat pelayanan publik yang diterima, maka ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Menurut Parasuraman dalam Kristina 2011, diantaranya yaitu bukti fisik atau tangibles, kehandalan atau reliability, daya tangkap responsiveness, jaminan assurance, dan empati. Nah, pelayanan perizinan sendiri yaitu dalam Kemenpan nomor 6/M-7/2003 dikatakan bahwa sistem pelayanan terpadu satu pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk yang pertama, mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahap-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan berpengaruh terhadap percepatan pelayanan perizinan. Yang kedua yaitu menekan biaya pelayanan. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan. Yang ketiga, menyederhanakan persyaratan dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemuan persyaratan-persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung
terhadap pengurangan biaya dan waktu. Adapun kerangka berpikir yang saya buat, yaitu di sini ada di paling atas Dinas Penanaman Modal Perizinan 1 pintu di Kota Banjarmasin, yang mana akan diukur kualitas pelayanannya itu sendiri, yang akan diukur berdasarkan kualitas pelayanan publik dari para suraman tadi, dari konsep atau teori para suraman tadi, yang mana ada 5: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, yang mana akan menghasilkan kalau 5 dimensi tersebut dilaksanakan akan menghasilkan sebuah pelayanan yang berkualitas, yaitu kualitas pelayanan perizinan tadi. Masuk kepada bagian akhir, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini ada 4 poin yang ingin diangkat, yaitu tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data. Jadi pendekatan dan jenis penelitian yang akan dipakai pada penelitian kali ini yaitu deskriptif dan kualitatif. Sumber data ada 2 sumber yang akan diangkat, yaitu ada data primer serta data sekunder. Nah, data primer ini nantinya data ini diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa pengunjung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu di Kota Banjarmasin. Serta pada data sekunder nantinya, data sekunder ini akan diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dapat dikatakan data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto, dan lain-lain, serta sumber-sumber pustaka dari internet maupun foto-foto itu pun dari situs-situs web DPMP TSP Kota Banjarmasin itu pun masuk ke dalam data sekunder nantinya. Lokasi penelitian pada penelitian kali ini nantinya bertepat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu di Kota Banjarmasin. Kegiatan penelitian dilakukan, penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun pada teknik pengumpulan data nantinya, berdasarkan dari pendekatan dan jenis penelitian tadi, terdapat 3 teknik yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu observasi secara langsung, turun ke lapangan nantinya untuk mengamati kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu Kota Banjarmasin. Yang kedua itu ada wawancara, yang mana akan mewawancara secara langsung baik pengunjung ataupun staf pada DPMP TSP di Kota Banjarmasin, serta dokumentasi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.